Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka akhirnya Nabi sama pamannya ini ya ke diamannya Sayyidah Khadijah untuk melamar ya. Dan saat itu diterima oleh ya ayahnya ya Khuwailid dan juga pamannya Khadijah yaitu Warokah gitu ya. Nah di situ yang perlu kita ketahui bahwa lamaran Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW ini ya untuk maharnya itu ya ini luar biasa. Ya. Dalam satu riwayat itu disampaikan bahwa wasdaqoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isrina baqaratan. Ya, jadi maharnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya saat itu belum sebagai nabi ya. Itu adalah 20 ekor unta betina yang bagus. 20 ekor unta betina. Bayangkan saja kalau kita ngomong satu ekor unta itu sekarang harganya 100 juta, ya Mas ya. Ya. Ini 20 ekor unta kan berarti kira-kira 2 miliar gitu ya Mas. Nah, kan berarti orang kaya. Gitu kan? Nah, ini banyak yang meriwayatkan bahwa maharnya Nabi adalah segitu. Walaupun ada juga ya riwayat yang lain ya yang disampaikan oleh Husain Al-Nuri dalam kitabnya. Ya. Tidak hanya 20 ekor unta ya. Maharnya Nabi itu malah jauh lebih besar lagi. Nah, beliau memberikan mahar pada Khadijah itu ya ini ada riwayat yang lain ya yang disampaikan oleh tadi Ibnu Husain Al-Nuri ya. Itu 4.000 dinar. Waduh, bayangan aja tuh 4.000 dinar berapa itu? Berapa miliar itu kan? Karena 1 dinar aja itu kan kalau ngomong dinar loh ya. Ya kalau ngomong dinar itu kan itu beratnya itu kan 4,25 gram ya tuh. Emas mulia ya, atau emas murni gitu kan. Boleh dikatakan 99,9% gitu kan emasnya itu. Nah, dinar zaman dahulu ya. Jadi kalau sekarang ngomong emas 1 gram tuh yang seperti ya mendekati murni itu ya di atas 2 juta ya, anggap aja 2 juta lah paling murah, tapi kan tidak mungkin yang mesti di atas 2 juta ya sekarang. Oh, udah berapa miliar itu gitu kan ya. Belum ditambah lagi ya 100 unta yang matanya hitam. Wah, 100 unta ya, 100 unta bayangin aja ya. Kemudian ditambah lagi juga dengan 10 perhiasan emas ya, 10 perhiasan, kemudian juga ditambah yang lainnya juga ada ya. Nah, ini salah satu riwayat. Ada yang menyampaikan seperti itu, walaupun ini ya ada yang menganggap bahwa ini adalah lemah. Tapi pada dasarnya, pada intinya ya, ini bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu zaman itu ya saat itu bukan orang yang miskin. Ya, apalagi kalau kita melihat bahwa istri-istri Nabi yang lainnya setelah Khadijah wafat itu kan juga maharnya luar biasa dari Nabi itu ya. Ya, ini yang perlu kita ketahui ya, bahwa kita bisa menjadi seorang yang sukses itu memang dibutuhkan kerja keras ya, dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Tanpa itu semua ya tidak bisa. Wong Nabi sendiri ya sebagai seorang pedagang, itu kan sebagai seorang saudagar. Ini kan tidak main-main, dan di situ dibutuhkan satu kejelian. Ya, tidak hanya disiplin, tidak hanya keberanian, tidak hanya usaha yang keras, yang gigih, tidak hanya itu. Ya. Tapi perlu adanya itu tadi ya. Utama adalah kejujuran, keramah tamahan, bagaimana kita melayani pelanggannya kita, gitu kan? Ya kalau bayangin aja ya, kita kalau ngomong satu saja nih soal masalah bagaimana kita menghadapi klien, ya menghadapi ya pembeli kita, yang mana yang orang sering mengatakan bahwa pembeli itu adalah raja. Memang sikap kita itu memang harus betul-betul maksimal, ya.
Maksimal tidak hanya sekedar maksimal yang dibuat-buat. Karena kalau orang maksimal dibuat-buat tuh memang jelas ketahuan juga. Artinya tetap tidak secara hati nurani itu tidak nyambung. Ya, orang ya kita menghadapi seseorang yang ramahnya itu dibuat-buat. Itu tetap kalau orang-orang yang punya perasaan tinggi itu ini sekedar apa istilahnya itu ya bukan secara ikhlas sehingga tidak bisa mengambil hati. Nah, gitu kan, tidak bisa mengambil hati kita. Tapi kalau kita melihat bahwa orang itu ramah itu memang betul-betul ramah secara ikhlas dan timbul dari kesadaran dirinya. Ini secara otomatis sebagai lawan yang diajak bicara, ya itu akan terenyuh hatinya, tergugah hatinya, maksud kami. Saya paling tidak untuk mempertimbangkan apa yang menjadi penawarannya. Nah, ini biasanya seperti itu. Walaupun misalnya si pembeli ini mungkin saat itu tidak mampu untuk membelinya, gitu ya, tidak mampu untuk mendapatkan barang tersebut. Misalnya ini kalau kita ngomong jualan gitu ya. Suatu saat dia akan selalu berpikir. Suatu saat kalau dia itu punya uang dan ingin membeli barang, mesti akan larinya ke toko ini misalnya, yang orangnya memang pelayannya ramah-ramah gitu, ramah-ramah secara itu. Ini satu sisi loh. Belum sisi yang lain. Nah ini yang dipegang teguh oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sejak beliau masih muda 17 tahun ini beliau itu berjualan, 12 tahun ya. Sejak 12 tahun diajak jualan sama pamannya Abu Thalib. Itu sikap ini selalu dipertahankan. Yang paling hebat lagi apa? Jujur di dalam mengatakan apa adanya. Ini yang sulit sekarang itu menemukan orang yang seperti ini. Ya Mas. Ya. Gimana? Kadang-kadang kan kita pengen dianggap bagus barangnya, kita malah melakukan kebohongan-kebohongan. Bahkan sekarang ini kebohongan-kebohongan itu kayaknya lagi ngetren gitu kan Mas. Yang kalau nggak berbohong nggak untung gitu ya. Kalau nggak berbohong kayaknya nggak, ini kan anggapan yang salah ya. Itu yang namanya kejujuran itu sangat penting sehingga menjadi satu menjadi orang-orang lain itu akan percaya ya, sehingga tidak akan kecewa kalau dia membeli barang dari si A gitu kan, yang orangnya tuh jujur seperti zaman dulu. Begitu Nabi itu bawa barang-barang dagangan, udah tepat lakunya, laris, manis. Ya, Tanjung Kimpul nih orang Jawa bilang gitu ya Mas. Ya, saking apa percaya ini mesti barangnya bagus gitu kan. Nggak mungkin diapusi gitu kan. Nah, beda dengan pedagang-pedagang yang lainnya yang sering memutarbalikan fakta gitu kan. Barang yang jelek dianggapnya bagus gitu kan. Kadang-kadang disembunyikan cacatnya. Nah, Nabi enggak. Cacatnya tunjukin, ini cacatnya ada di sini. Sehingga orang menawar tuh enak gitu karena tahu oh ini ada cacatnya ini. Sehingga biasanya kan orang itu kalau senang itu kan, kalau senang ya, arti senang di sini kan tidak sekedar melihat barang yang akan dibeli kan, tidak. Nah ini bedanya di situ. Kalau orang itu sudah merasa senang hatinya, tidak sekedar barang yang akan dibeli itu, walaupun ada cacatnya, tidak hanya sekedar memandang cacatnya saja, itu enggak. Tapi bagaimana kebaikan orang yang menawarkan itu tadi? Sehingga cacat yang dianggap sedikit ini ya, kalau cacat, kecuali memang cacatnya gede gitu ya. Nah misalnya cacat sedikit itu, yang dianggap tidak akan mengganggu daripada kemampuan daripada barang tersebut ya, atau fungsi daripada barang tersebut, biasanya orang mengabaikan saja ya, wes nggak apa-apa gitu kan, wong ini masih bisa diakali, wong ini masih bisa berfungsi dengan baik, cuman memang ada cacatnya dikit atau mungkin seperti apa gitu. Itu malah diabaikan karena tertarik dengan kejujurannya tadi, karena hatinya sudah merasa senang, maka harga pun tidak bisa jatuh. Nah ini loh masalahnya di situ. Kadang-kadang tidak dipikirkan oleh orang-orang yang berdagang ya. Ini kalau kita mau meniru daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW.
Ya maka tidak heran keuntungannya berlipat-lipat Nabi ini. Ya. Di samping dagangannya cepat laku, gitu kan, untungnya ya berlipat-lipat. Nah ini keistimewaan. Nah ini kan artinya perlu beberapa hal yang memang bisa kita contoh ya. Ya kejujuran itu penting, keramah tamahan itu penting, gitu kan. Apalagi kalau sudah kita ngomong bagaimana kerja kerasnya beliau, gitu kan. Disiplinnya beliau. Memang ini tidak bisa dipisahkan. Jujur, disiplin, ramah tamah, kerja keras ini nggak bisa dipisahkan kalau kita mau berhasil. Nah kalau dalam dunia kita sekarang ini ya, kalau 4 hal ini tidak dilakukan, ya banyak ruginya. Ya kadang-kadang walaupun bisa bagus, itu bagusnya sementara. Itu setelah kita tahu orang-orang pada tahu dengan keculasannya kita atau kecurangan kita, akhirnya orang tidak mau percaya lagi. Nah bahayanya kalau orang sudah tidak percaya sama usahanya kita. Nah ini yang bahaya. Nah artinya mesti ditinggalkan, apalagi yang kita bisniskan, yang kita jual belikan itu barangnya tuh banyak juga orang-orang yang mempunyai barang yang sama. Ya ini udah wassalam gitu kan, bisa gulung tikar kan begitu. Apapun sebetulnya dalam bidang usaha apapun, ya baik itu yang berupa jual beli barang ataupun jasa dan sebagainya, itu kan sama saja. Apalagi kalau kita ngomong usaha jasa, ya, pelayanan itu paling penting sekali. Ya semuanya sih sebetulnya, nggak hanya jasa yang tadi kita sampaikan. Kalau kita ngomong soal masalah ini, nah ini perlu ditiru oleh kita. Jadi bagaimana membangun diri kita sendiri ini di dalam menghadapi situasi untuk kehidupan itu ya memang tidak sembarang. Perlu dengan kerja keras, perlu dengan yang tadi kita sampaikan. Maka tidak heran Khadijah ya, kembali pada Sayyidah Khadijah menjadi saudagar yang kaya raya ini karena kedisiplinannya itu, ketegasannya itu walaupun seorang perempuan. Bayangin, tidak hanya sekedar itu Sayyidah Khadijah itu sebagai wanita yang sangat mulia, beliau juga orang yang sangat dermawan, ya, suka memberi bantuan sama orang-orang yang tidak mampu, karena kedermawanannya itu kan. Juga setelah berumah tangga dengan Rasulullah juga beliau ini menjadi orang yang bertanggung jawab dalam keluarganya. Artinya bertanggung jawab itu ya memang artinya memenuhi apa yang harus dilakukan dalam rumah tangga dan juga berguna untuk masyarakatnya. Nah ini, jadi tidak hanya peran di dalam keluarga sendiri, tapi juga peran di luarnya, artinya di masyarakat sekitarnya. Nah inilah, ya makanya Nabi pernah menyampaikan bahwa wanita yang sebaik-baiknya wanita itu ya yang pertama ya yang kemarin kita ngomong ya, Maryam binti Imran ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dan yang kedua ya ini ya Khadijah. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.